Salam saudara-saudara, selamat Sabat bagi kita semuanya. Saya percaya Tuhan terus memberkati kita di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam segala hal, kita terus memupuk iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada hari Sabat ini saya akan menyampaikan outline atau garis-garis besar tentang pelajaran sekolah Sabat kita, dan sekaligus hubungan dengan aplikasi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tiba pada saat ini pelajaran kita yang ke-6 dengan judul Berlagak Seperti Allah. Berlagak seperti Allah. Tentu saudara-saudara, kita sudah banyak pelajari di rumah. Kita mungkin diskusi, kita sharing dengan keluarga kita, bahkan sahabat teman kita. Dan pada hari Sabat ini saya akan menyampaikan hanya garis-garis besarnya, sekaligus bagaimana kita mengaplikasikan sekolah Sabat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita sejenak berdoa dan kita mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami mohon kuasa-Mu ya Bapa melalui Roh Kudus. Bekerja di dalam seluruh hati umat-umat-Mu, para pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati hamba-Mu, tetap menjadi saluran berkat melalui firman Tuhan, buku pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tentu kita akan pelajari karena ayat inti dari pelajaran sekolah Sabat kita dari pelajaran yang ke-6 seperti yang sudah kita pelajari di rumah kita masing-masing. Saya kembali ingatkan hari ini, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan dan yang diadakannya. Ini ada di dalam Yesaya 25 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, tentu ayat hafalan kita atau ayat inti sepanjang minggu ini ada di buku Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-9. Tapi pelajaran kita sepanjang minggu ini, saudara, kita pelajari mulai buku Yesaya pasal yang ke-13 maksud kami. Kemudian nanti sampai kemudian Yesaya pasal yang ke-27. Artinya pelajaran kita ini mulai pasal yang ke-13-nya sampai kemudian pasal 23 itu semuanya nubuatan tentang kehancuran daripada bangsa-bangsa. Artinya bangsa-bangsa itu kemudian muncul ataupun timbul silih berganti. Kemudian nanti kemenangan demi kemenangan akan diperoleh umat Tuhan. Dan tentu itu ada juga hubungannya dengan akhir zaman. Itu saudara boleh baca di dalam buku Yesaya pasal yang ke-24 sampai pasal yang ke-27. Itu secara khusus saudara-saudara. Nah, maka sepanjang minggu ini kita akan pelajari bagaimana firman Tuhan ini selalu mengajari kita untuk tetap taat dan setia. Dan kemudian iman kita bertumbuh. Maka outline dari pelajaran kita sepanjang minggu ini ada kehancuran bangsa-bangsa, nasib Babel diramalkan, bintang yang hendak menyamai yang maha tinggi, akhir dari kerajaan Babel, dan kemenangan akhir. Tentu inilah outline pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu yang telah kita pelajari ini, saudara-saudara. Baik, mengapa kehancuran bangsa-bangsa? Jadi di sini kita lihat saudara-saudara, mulai Yesaya pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 secara khusus di sana kita lihat saudara bagaimana kemudian Babel itu kemudian diramalkan dan kemudian akan ditaklukkan oleh Media Persia atau Made Persia ya, yang kemudian kita kenal Raja Kores dan kemudian Kerajaan Darius. Itu di dalam pelajaran sejarahnya saudara-saudara. Nah, kita lihat sebelum ada kerajaan Babel, ada kerajaan yang adikuasa pada waktu itu, kerajaan yang tertua, dan tentu sudah kita pelajari di pelajaran sekolah Sabat kita yang keempat secara khusus saudara-saudara, bagaimana kemudian di sana Raja Tiglat-Pileser yang ketiga ya dari Asur. Asur itu yang ibu kotanya Niniwe saudara-saudara, yang kemudian kita tahu bagaimana itu ceritanya bahwa Yunus pernah disuruh Tuhan ke sana apa? Untuk menyampaikan Injil Tuhan. Nah, tetapi kemudian Raja Tiglat-Pileser ini berkuasa tahun 728 sebelum Masehi,
Terus nanti kemudian beberapa dinasti kerajaan Asyur itu berkuasa. Dalam pelajaran kita ini kita lihat itu di dalam tahun 710. Ini semua SM ya saudara-saudara ya, sebelum Masehi. Kemudian tahun 702, tahun 689, tahun 648, nanti kemudian tahun 626. Jadi dari Asyur, kemudian nanti di tahun 626-nya baru kemudian muncul di situ Babel yang kemudian mulai dipimpin oleh Nabopolassar. Nah, kemudian nanti dari sana akan muncul dinasti daripada kerajaan Babel, dan kita tahu saudara-saudara, nanti muncul Raja Nebukadnezar di tahun 605 atau 606 atau 605 BC atau before Christ, ya, sebelum Yesus lahir atau SM saudara-saudara. Nah, dari sanalah nanti kemudian kita tahu. Nah, bagaimana ceritanya ini dan kita boleh hubungkan ke sejarah. Saudara boleh tinggalannya baca di dalam buku Daniel pasal yang kedua, di mana Raja Nebukadnezar di sana bermimpi sebuah patung dengan terdiri berbagai jenis logam, yaitu bagian kepala emas, kemudian dada ini perak, kemudian pinggang ini tembaga, paha ini adalah besi, kemudian kaki adalah besi dan tanah liat. Ini semuanya meramalkan tentang kerajaan-kerajaan adikuasa di dunia ini, dan akhir dari mimpi raja itu nanti datang apa? Batu dari apa? Langit. Itu yang disebutkan kerajaan Tuhan. Itu ada di dalam Daniel pasal yang kedua. Itu di sana tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Lalu mimpi ini kenyataannya dihubungkanlah itu di dalam sejarah dunia kita ini. Dan betul, apa yang telah dinubuatkan melalui mimpi Nebukadnezar itu memang digenapi di dalam sejarah kerajaan-kerajaan dunia. Ini yang saya sampaikan hari ini saudara, sehubungan dengan hukuman terhadap bangsa-bangsa ini. Jadi dari Asyur, kemudian tadi muncul kemudian Babel, akhirnya Asyur juga ya redup saudara-saudara. Nah, sekarang tinggal Babel. Nah, dari Babel tahun 539 kemudian digantikan oleh Media dan Persia. Nah, artinya Babel kemudian surut juga atau semakin redup. Semakin redup. Nah, dari Media dan Persia ini kemudian dimunculkan lagi negara ataupun kerajaan adikuasa Alexander Agung, itu tahun 331 sebelum Masehi. Nah, dari sana juga nanti dinaikkan terus kepada kerajaan apa? Kerajaan Romawi, yaitu pada tahun 198 kemudian sampai 168. Ini secara khusus saudara, ini adalah kerajaan Romawi kafir waktu itu. Jadi Romawi yang ibu kotanya adalah Roma waktu itu. Dari sana beralih kemudian kepada Roma kepausan. Nah, itu nanti baru kita pelajari tentang kaki, tanah liat dan besi dan 10 jari-jari yang di bawahnya. Nah, inilah peradaban daripada sejarah bangsa-bangsa adikuasa di dunia ini. Dan kita lihat saudara, Asyur sudah tidak semarak lagi. Babel tidak juga semarak lagi saudara-saudara. Walaupun sekarang kita tahu Babel itu Irak, tetapi sungguh memprihatinkan. Nah, ini sudah ada di dalam kategori nubuatan yang Tuhan sudah sampaikan ya kepada kita melalui nabi-nabinya. Jadi Babel, Asiria, kemudian Moab, Syria, Ethiopia, Mesir, Yerusalem dan Tirus. Nah, nanti kita akan pelajari ke depan bagaimana ini semua kerajaan-kerajaan ini akhirnya diruntuhkan atau sirna. Nah, kenapa Tuhan sudah sebutkan? Nah, bagian kedua saudara-saudara, kita lihat akhir dari kota Babel besar. Nah, kalau kita baca di Daniel pasal yang kelima, di sana yang kita temukan saudara bahwa tulisan di dinding ketika Raja Belshazzar berpesta dengan pegawainya, ada tulisan di dinding itu yang disebutkan Mene Mene Tekel Uparsin. Nah, kemudian inilah batas terakhir daripada kerajaan Babel ini. Kemudian mereka akhirnya ditaklukkan waktu itu oleh kerajaan Media Persia. Jadi pada waktu dilakukan oleh kerajaan Media Persia ini, maka kerajaan ini sudah mulai, kerajaan Babel maksudnya sudah semakin apa? Semakin lama semakin menurun ya, semakin lama semakin redup. Nah, ada istilahnya saudara bahwa kerajaan Babel ini juga disebut kerajaan gerbang dewa, saudara-saudara ya, gerbang para dewa. Memang dilihat dari asal katanya itu, yaitu Babili itu saudara-saudara, yang menyebutkan bahwa itu adalah pintu menuju gerbang dewa. Jadi
saudara, di dalam pelajaran ini, pintu menuju gerbang dewa artinya, kalau kita melihat bangsa Babel, maka kita harus mundur ke Kejadian pasal yang ke-11, di mana keturunan daripada Ham, yaitu anak Nuh, membangun satu menara hingga sampai ke langit yang bernama Nimrod pada waktu itu. Jadi kita harus lihat ke bagian Alkitab ini di Kejadian pasal 11. Bagaimana kemudian Nimrod dengan timnya mendirikan sebuah apa? Menara Babel. Menara Babel, saudara. Dan ciri khas salah satu dari kerajaan Babel adalah di seluruh kerajaannya itu selalu dibangun menara-menara, saudara. Dan ada hampir 250 menara dibangun di seluruh kota Babel. Lalu kemudian dibuatlah semua para penjaga di setiap menara. Memang secara kekuatan manusia mustahil ditaklukkan, sebagaimana dia digambarkan sebagai kepala emas dalam mimpi Nebukadnezar di Daniel pasal yang kedua. Karena itu nilai yang paling top one, nilai yang paling bagus secara semua logam itu. Jadi dari emas, perak, tembaga, besi, dan besi campur tanah liat. Itu yang paling bagus nilainya. Nah, saudara-saudara, tidak mungkin ditaklukkan. Tetapi kenapa saya katakan bahwa Babel yang dibangun Nimrod pertama, ini dasarnya adalah karena mereka tidak percaya janji Tuhan kepada keluarga Nuh, bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi memberikan air bah ke dunia ini. Tetapi karena mereka tidak percaya kata-kata Tuhan itu yang sudah disampaikan kepada keluarga Nuh, maka mereka katakan, nanti kalau datang lagi air bah, kita akan bangun apa? Menara sampai ke langit. Nah, kemudian dibangunlah itu di Kejadian pasal 11. Walaupun kita tahu bagaimana peristiwanya, saudara-saudara, bahwa menara Babel itu tidak jadi. Nah, yang saya maksudkan di sini, saudara, bahwa gerbang para dewa yang artinya menara Babel ini, maksudnya dari sana mau bertemu ke sana. Saya mau tekankan aplikasinya dalam pelajaran ini, saudara ya. Gerbang para dewa ini adalah usaha manusia yang dibuat untuk memperoleh keselamatan. Jadi artinya usaha manusia dari bawah, saudara ya, dari bawah. Ini boleh juga kita katakan, saudara-saudara, seperti saya mau selamat ke surga karena usaha saya. Kira-kira begitu, saudara ya. Jadi usaha daripada timnya ini mau coba membuat jalur-jalur keselamatan menuju surga, atau menurut kepercayaan mereka waktu itu, saudara, gerbang dewa. Ini sama modelnya dengan model Kain, saudara-saudara ya. Sama modelnya itu. Sama juga modelnya kalau saat ini ada banyak orang mungkin mendapatkan keselamatan itu oleh karena berbuat baik. Sama modelnya. Ini adalah sistem daripada agama palsu. Dan itu adalah sistem agama spiritisme. Itu semua sistem sekularisme dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, coba saudara bandingkan ke Kejadian 28 ayat yang ke-17. Di mana pada waktu memang pelarian Yakub waktu itu, lalu dia tidur dalam satu tempat. Dia tidur saat itu, lalu dia lihat tangga dari sorga menuju apa? Bumi. Lalu di tangga itu ada turun naik apa? Malaikat. Setelah dia bangun, dia sadar. Wah, rupanya tempat ini apa? Tempat ini adalah tempat Tuhan. Di sini rumah Tuhan. Atau di sini tempat rahmat, sebab saya bertemu dengan Tuhan. Nah, itu yang kemudian kita tahu ceritanya, saudara, bahwa tempat itu adalah Betel. Ya, tempat di mana Yakub melihat tangga itu dari sorga menuju langit. Nah, ini sangat kontras dengan apa yang dibuat tadi oleh manusia tim Nimrod. Dia coba melakukan sesuatu untuk memperoleh selamat supaya masuk ke gerbang dewa, yang walaupun itu tujuannya artinya di atas dunia kita ini. Nah, yang saya maksudkan ini sangat bertolak belakang. Nah, di sini ceritanya bahwa Tuhan memiliki inisiatif keselamatan kepada manusia, dan itu bukan usaha kita, saudara. Itu bukan usaha kita. Disinilah doktrin kita yang benar. Disinilah doktrin Alkitab ini yang benar. Bahwa betul apa yang disebutkan oleh Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Keselamatan itu adalah kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang apa? Memegahkan diri. Jadi saudara-saudara, apa yang dialami oleh Yakub dan apa yang dialami oleh
Nimrod, sampai kemudian keturunannya, sampai kemudian nanti ke Babel, di sini saudara-saudara sungguh bertentangan. Jadi keselamatan tindakan Tuhan dan usaha kita bukan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi terus saya tekankan ini saudara, kalau orang yang sudah menerima Kristus Yesus, sudah menerima Tuhannya, dia sudah menerima keselamatannya, maka orang itu wajib menurut hukum Tuhan sesuai apa yang dituntut oleh apa? Alkitab. Jadi artinya pentingkah perbuatan baik? Tetap penting saudara. Sebab itu adalah bukti kalau saya sudah apa? Menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi saya. Jadi keselamatan oleh kasih karunia kontras dengan keselamatan dengan usaha manusia ke atas. Nah, ini yang terjadi di sini saudara-saudara. Nah, yang lebih parahnya lagi, ketika kita lihat bagaimana sang raja ini berlagak seperti Allah. Saudara lihat ketika kita lihat di tanah Sinear itu saudara-saudara, pada waktu pertama sekali didirikan Menara Babel ini. Tapi kemudian ketika kita lihat juga patung itu ketika didirikan di dalam Daniel pasal yang ketiga oleh Raja Nebukadnezar yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, ini sungguh luar biasa dan di tempat yang sama saudara, di Pura Babel di tanah Sinear. Jadi artinya di sana didirikan sebuah patung yang sifatnya adalah ini adalah karena kemegahan, ini adalah karena kesombongan, ini adalah karena keangkuhan Raja Nebukadnezar ini, supaya dia juga ingin dirajakan dan disembah oleh seluruh penduduk dunia, didewakan oleh penduduk dunia. Artinya saudara di sini dia ingin menyamai seperti yang apa? Yang maha tinggi. Jadi dia ingin merajakan dirinya untuk disembah seperti layaknya seorang atau Allah yang maha tinggi, pencipta dan penebus kita. Ini parah saudara ya. Saya kira ada juga model manusia seperti itu. Itu yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Dan kita tahu kemudian bagaimana Raja Nebukadnezar ya dalam masa yang tertentu diatur oleh Tuhan, direndahkan hidupnya. Dan kemudian kita tahu bagaimana keadaan Nebukadnezar pada waktu dia meninggikan diri seperti itu. Jadi berlagak tahu. Nah itu hubungannya saudara-saudara kalau dihubungkan kepada Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kalau saudara memiliki Alkitab, ini bahasa Indonesia lain seperti yang saya pegang pada saat ini, memang di sana disebutkan dalam bahasa desanya saudara, di sana tidak terlalu dijelaskan, hanya di sini disebutkan saudara bintang timur, ya, bintang timur. Nah, yang mau saya katakan saudara, ada pertanyaan orang, mengapa juga kepada setan itu disebut bintang timur? Bukankah bintang timur itu adalah Tuhan Yesus? Itu pertanyaannya. Ya betul saudara. Memang satu-satunya di dalam ayat Alkitab, tapi bukan bahasa Indonesia saudara ya, tapi bahasa Inggrisnya. Saudara baca, kalau misalnya buka aja di dalam sekolah sahabat King James Version, bukan sekolah sahabat, Alkitab King James Version saudara-saudara ya. Kalau ada Alkitab saudara King James Version saja, saudara buka Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai yang ke-14. Di sana langsung disebutkan Lucifer. Jadi di sana digunakan kata Lucifer. Hanya itulah satu-satunya ayat Alkitab yang menyebutkan kata Lucifer langsung. Itu pun dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada saudara. Kalau dalam bahasa Indonesia ya setan, mungkin ada Beelzebul, ada Legion, kemudian ada juga di sini bintang timur. Nah, mengapa itu disebutkan kepada Lucifer ini dan disebutkan kepadanya bintang timur? Itu sesuai dengan subtopiknya saudara-saudara. Ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14 dengan Yeskel 28, ini hanya ejekan. Supaya saudara harus tahu ini ya, sebagai umat Tuhan, ini hanya ejekan kepada Raja Tirus, Raja Babel, si Lucifer. Artinya dia dari awal rencananya itu saudara mau merajakan diri, mau meninggikan diri, mau menyamai yang maha tinggi. Itu dari awal. Jadi saudara, ketika kita cek di ayat ini, dia Lucifer, tapi dia juga disebut bintang timur. Bukan berarti namanya sama dengan bintang timur Yesus Kristus, bukan. Tapi nama itu diejekkan sama dia. Kira-kira begitu saudara ya. Supaya kita paham dulu. Nama bintang timur itu diejekkan kepada Lucifer.
Yang mengaku, kalau kita baca dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 ini, artinya dia ingin menyamai kedudukan yang maha tinggi. Dia ingin mendirikan tahtanya di sebelah utara. Wah, saya sampaikan lebih jauh ini saudara-saudara. Kalau dia mendirikan tahtanya di sebelah utara, ini kita temukan saudara, kalau kita mempelajari Ka'bah saudara. Jadi Ka'bah itu ada halamannya, ada kemudian bilik yang suci, ada kemudian bilik yang maha suci. Tapi kemudian ada yang di sebelah utara dekat halaman ini saudara, di sana mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran ini saudara, setiap kali imam-imam sudah mengambil darah dari luar lalu dibawa ke halaman, lalu kemudian dipercikkan di mesbah korban bakaran ini, lalu kemudian di halaman ini ada namanya bejana pembasuhan, kemudian imam di sana cuci tangan dan kaki, kemudian masuk kemudian bilik yang suci, ada di sana meja roti sajian, kemudian ada 7 kakidian, dan juga ada mesbah ukupan pedupaan. Jadi kesanalah imam itu hari-hari. Yang saya maksudkan yang sebelah utara ini tadi saudara. Jadi artinya yang sebelah utara ini adalah tempat pengorbanan Yesus. Nah, memang kalau kita bicara soal Ka'bah, di sana semua diilustrasikan tentang pengorbanan Yesus. Tapi korban bakaran ini saudara, Yesus sebenarnya yang dilambangkan dalam perjanjian lama adalah domba. Nah, kalau kita tiba di Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14 ini, kesana sebenarnya setan ingin menyamai yang maha tinggi. Dia ingin mendirikan tahtanya di sebelah utara. Artinya dia ingin menggantikan posisi Yesus sebagai juru selamat dunia ini. Wah, apakah boleh ciptaan seperti itu? Tidak bisa saudara. Ini sebenarnya angan-angannya. Maka tidak salah di sini ejekan kata dia bintang timur itu ditujukan kepada Lucifer. Jadi itu kata-kata ejekan saudara ya, bukan namanya bintang timur. Kalau nama itu hanya untuk Tuhan. Jadi ini ejekan saudara. Nah, ini tentu kita tidak mau seperti itu. Aplikasi dalam kehidupan kita, setiap kali kita orang-orang yang congkak, sombong, ingin merajakan diri sendiri, lalu merendahkan derajat-derajat yang lain semuanya, sesungguhnya kita sedang mengikuti sifat-sifat daripada kuasa kegelapan ini. Umat Tuhan dimanapun kita berada pemirsa, kita tidak mau seperti itu. Jadilah orang yang selalu rendah hati seperti Tuhan. Karena ada juga kata-kata Tuhan, kalau ada umatku merendahkan diri, aku akan meninggikan dia. Tapi kalau ada yang meninggikan diri seperti Nebukadnezar, akhirnya direndahkan. Dan kerajaan sorga tidak akan mendapat bagian bagi orang-orang yang seperti itu. Saudara-saudara, lalu kemudian bagian berikut adalah kemenangan daripada umat-umat Tuhan. Kenapa saya sebutkan kemenangan? Tadi dari awal saya sampaikan dalam pelajaran sekolah Sabat ini, bahwa dari Yesaya 13 sampai 23 adalah nubuatan tentang kerajaan-kerajaan yang silih berganti adik kuasa di dunia ini. Tapi kemudian mulai pasal 24 sampai 20 ini adalah tentang kemenangan-kemenangan umat-umat Tuhan. Nah, yang saya maksudkan saudara, di dalam kerajaan yang dimimpikan oleh Nebukadnezar berdasarkan sebuah patung di Daniel pasal yang kedua, itulah mulai kepala sampai kaki, semua adalah kerajaan-kerajaan dunia ini. Tetapi saya mau katakan saudara, bahwa pada akhirnya kerajaan-kerajaan dunia ini semuanya dihancurkan oleh kerajaan batu yang jatuh menimpa kaki patung itu. Dan kemudian patung itu pun hancur mulai dari kaki, hancur besinya, hancur tembaganya, hancur juga peraknya, hancur kemudian emasnya. Yang berkuasa adalah kerajaan Tuhan, kerajaan sorga. Ini yang terus berkuasa. Nah, itu sebabnya dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini, saudara-saudara, saya lihat bahwa pelajaran sekolah Sabat ini menekankan bagaimanapun kejamnya musuh itu, setan itu mengganggu umat Tuhan. Setiap kali ada umat-umat Tuhan yang terus bergantung kepada Tuhan, pada akhirnya akan menang. Amin, saudara. Ini harus kita aminkan. Pada akhirnya akan menang. Nah, kalau kita lihat di sini sejarah bangsa-bangsa ini, saudara, oke, bangsa Yehuda kemudian di tahun berapa? 70 tahun kemana? Ke Babel. Nah, setelah itu ada nubuatan Tuhan melalui Nabi Yesaya.
Pasal 13 ayat 16 dan 17 tadi, bahwa tidak selamanya mereka ini akan ditahan oleh umat Tuhan yang akan ditahan oleh Babel, tetapi mereka akan dilepaskan. Dan nubuatan itu, saudara, telah disampaikan oleh Yesaya di dalam pelajaran kita ini. Kalau kita baca Yesaya 14 ayat 1 sampai 4. Yesaya 14 ayat 1 sampai 4. Artinya umat Tuhan akan dikembalikan ke negaranya. Nah, kapan itu terjadi? Di saat pemerintahan Koresi. Nah, bagi saudara yang telah mempelajari nubuatan yang terpanjang, secara khusus saudara sebagai anggota gereja Masih Apa ke-7, kita sudah banyak mempelajari tentang nubuatan 2300 petang dan pagi yang ada di dalam Daniel pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Nah, di sanalah yang disebutkan bagaimana kemudian perintah pertama dan dekret yang pertama itu dimunculkan oleh Raja Kores, supaya bangsa Israel yang selama ini sudah ditawan di Babel, sekarang 100% berdiri di kakinya sendiri, berdiri di negaranya sendiri. Artinya dia berhak membangun dan memerintah negaranya sendiri, tanpa membayar upeti lagi kepada kerajaan Babel dan kerajaan Media Persia. Nah, inilah yang disebutkan bahwa kemenangan itu terjadi kepada umat Tuhan bangsa Israel. Nah, sekarang menurut saudara, kalau saya kembalikan tadi ke ayat inti kita dalam Yesaya 25 ayat yang ke-9, inilah Allah yang kami nanti-nantikan. Artinya Tuhan datang bagi orang yang benar. Ini juga mereka memang diizinkan sengsara di tanah perantauan, ditawan, tapi kemudian pulang ke rumah mereka. Nah, sekarang dalam kehidupan kita, saudara, aplikasinya, kita tidak akan selama-lamanya di dunia seperti ini. Saudara percaya atau tidak, ini harus kita aminkan. Tidak, saudara. Tetapi saya yakin dan percaya, sebagaimana janji-janji Tuhan itu juga, kita yang sudah sengsara di dunia perantauan ini akan menjadi lebih baik ke depan, karena kita akan hidup di mana? Di kerajaan sorga. Itu sudah banyak janji Tuhan. Saudara boleh baca itu di Kisah pasal 1 ayat 9 sampai 11, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Di sana janji-janji semuanya. Dan nanti sampai ke buku Wahyu, saudara boleh baca dalam Wahyu 1 ayat 7 dan Wahyu 22 ayat 12 dan ayat 20. Bagaimana Tuhan di sana selalu berjanji dan memberikan upah kepada orang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nah, ini tentu harus kita imani, saudara. Harus kita imani bahwa kita pada akhirnya akan menang. Walaupun saat ini, saudara, ada umat Tuhan berkata kepada saya, Pak Pendeta, kelihatannya di dunia ini selalu menang kejahatan ya. Orang benar pun bisa dipenjarakan. Kasusnya benar pun bisa dibuat jadi tidak benar. Memang banyak terjadi di dunia ini seperti itu, saudara. Mungkin saudara juga alami. Inilah namanya kita sekarang masuk ke aplikasinya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan buat seperti itu semuanya umatnya. Tapi dia akan atur, mungkin seketika waktu diizinkan menghadapi kesusahan seperti itu. Tapi pada akhirnya saya percaya umat Tuhan akan memperoleh atau mengalami kemenangan. Dan secara khusus kemenangan ini akan ditutup dengan kedatangan Kristus kali yang kedua. Supaya di mana dia berada, kita juga berada di sana. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, saudara, secara khusus pelajaran yang ke-6 ini, bagaimana sepak terjang daripada raja-raja yang berkuasa pada waktu itu, mulai dari Asyur sampai kemudian Nabopolassar, Nebukadnezar, kemudian sampai kemudian Koresi dan Darius dengan dinastinya, sampai kemudian kepada Alexander Agung dengan jenderalnya Seleucus Ptolemy dan lain sebagainya, sampai kemudian nanti kepada Kaisar Agustus di Roma Kapir, dan sampai saat ini adalah Roma kepausan pada saat ini, saudara, sampai second coming. Dan itu sudah menjadi pelajaran nubuatan kita, saudara. Dan saudara yang beragama, gereja Masih Apa ke-7 secara khusus, kita sudah banyak pelajari tentang nubuatan seperti itu. Dan saya yakin Tuhan Yesus akan segera datang, yaitu kerajaan batu itu. Nah, saudara, di dalam nama Yesus Kristus, pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, pelajaran yang ke-6, mengingatkan kita. Pelajaran-pelajaran sejarah ini tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada saya pribadi, kepada pemirsa, saudara, sebagai umat Tuhan, supaya jangan kita mengikuti hal-hal yang salah-salah seperti ini, tapi tetaplah kita seperti umat Tuhan yang setia, karena pada akhirnya kita akan menang dan kita akan masuk di dalam apa?
di dalam kerajaan sorga. Saya percaya pelajaran sekolah sahabat ini akan menjadi kekuatan kita, saudara. Dan kita akan mempersiapkan diri next time dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang ketujuh. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menguatkan saudara, dan Tuhan menyertai saudara. Mari kita sama-sama berdoa, pemirsa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, pada hari Sabat ini kami sudah mendengarkan pelajaran sekolah Sabat. Bagaimana keadaan sejarah-sejarah kerajaan di dunia, dan kemudian ditutup kemudian oleh kerajaan Tuhan. Pada saat ini, Tuhan, kami percaya bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang. Dan umat-umat Tuhan yang setia pasti menang. Walaupun kadangkala banyak mengalami pergumulan, duka cita, karena kami sedang merantau di dunia ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan segera datang dan mengakhiri dunia ini, sehingga umat-umat Tuhan pada akhirnya dimenangkan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh para pemirsa, berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Roh Kudus menjangkau hati mereka, sehingga setiap pelajaran firman diutarakan, bersemi, bertumbuh, dan menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Iman mereka bertumbuh, dan banyak umat Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.